Selamat pagi semua, terima kasih sudah datang dalam konseling kelompok pada pagi hari ini. Selamat pagi, Kak. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Baik, yang pertama-tama kita pahami dulu ya apa itu konseling kelompok, biar kita nanti ada kelancaran. Di sini siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Saya belum pernah, Kak. Saya pernah, Kak. Oke, ada satu yang sudah pernah. Jadi berdasarkan pengalaman kakaknya dulu, konseling kelompok itu apa? Jadi konseling kelompok itu adalah proses konseling yang diikuti lebih dari satu orang itu anggotanya. Terus masalahnya tuh nggak terlalu kompleks, jadi masih sederhana, umum. Betul sekali apa yang diucapkan tadi. Jadi konseling kelompok adalah suatu pemberian bantuan kepada seorang individu dengan menggunakan setting kelompok, dan ini memanfaatkan dinamika kelompoknya dengan menggunakan pemimpin sebagai seorang konselor. Jadi tujuan kita melakukan konseling kelompok adalah membahas suatu topik permasalahan dan kita cari solusinya secara bersama-sama, namun dengan tetap menekankan asas-asas konseling. Nah, asas konseling sendiri itu ada 5. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi ketika kita melakukan konseling ini, semua informasi ketika konseling itu tidak bisa disebarluaskan secara sembarangan. Lalu yang kedua itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini maksudnya ketika kita mengikuti konseling, kita itu sepenuh hati mengikutinya dan tidak ada unsur paksaan apapun. Lalu yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini maksudnya kita saling terbuka satu sama lain untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Lalu yang keempat yaitu asas kegiatan. Jadi kita semua bersedia untuk melakukan konseling ini. Lalu yang kelima adalah asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini maksudnya adalah ketika kita melakukan konseling, kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi untuk kegiatan konseling ini kita sepakati dulu mau kita berapa lama? Menurut saya 45 menit, Kak. Kalau setuju. Jadi kita sepakati 45 menit ya. Oke, jadi sebelum kita tahap selanjutnya, kita perkenalan dulu ya biar bisa lebih akrab. Perkenalkan, saya Ani sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Oke, terus siapa yang mau perkenalan lebih dahulu? Saya perkenalkan, namaku Anissa. Salam kenal. Salam kenal Anissa. Salam kenal, nama saya Nuzi. Salam kenal Nuzi. Baik, saya jelaskan kembali. Jadi konseling kelompok adalah suatu pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor. Jadi apakah kalian sudah siap mengikuti tahap selanjutnya? Siap, Kak. Good, jika kalian sudah siap, silakan mengemukakan masing-masing masalahnya yang sedang dialami saat ini. Sekarang satu persatu dari kalian silakan mengutarakan permasalahannya masing-masing. Siapa dulu yang ingin mengutarakan permasalahannya? Saya, Kak. Jadi gini, Kak, saya tuh punya permasalahan tentang penerimaan diri saya gitu. Saya tuh sering banget mengalami denial terhadap kekurangan diri saya. Jadi saya tuh sering menyalahkan diri saya sendiri atas kejadian yang nggak mengenakan di lingkungan sekitar saya. Jadi setiap ada yang nggak menyenangkan, terus saya tuh langsung, ini pasti salah saya kayak gitu. Oh, seperti itu. Pasti kamu mengalami hari-hari yang berat ya? Iya, Kak. Kalau Anissa permasalahannya apa? Saya hampir sama, Kak, dengan Lucy mengenai penerimaan diri saya yang rendah. Hal ini tuh dipicu karena keluarga saya itu selalu membandingkan diri saya dengan kakak saya. Jadi mereka tuh menganggap saya tidak sehebat kakak saya, dan kelamaan mereka itu membuat saya merasa tidak puas akan kondisi yang sedang saya alami sekarang ini. Pasti sulit menerimanya ya Nisa. Oleh karena itu kan masing-masing dari kalian sudah mengungkapkan permasalahan kalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas dulu salah satu permasalahan dari kalian, dan masalah satunya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan karena itu permasalahan siapa dulu yang ingin dibahas pada minggu ini? Menurut saya permasalahannya Lucy, Kak. Dia
segera tidak menyalahkan dirinya terus-menerus. Oke, bagaimana Lucy? Ya, boleh. Setuju. Baiklah, jadi kita bahas dulu penerimaan diri atau self-acceptance yang sedang dialami oleh Lucy. Biar tidak tegang, saya ada games namanya udara, laut, dan darat. Jadi kita permainan ini itu untuk melatih konsentrasi kalian dan juga biar tetap rileks. Ketika nanti saya menunjuk salah satu dari kalian, misalnya saya menunjuk kamu laut, nanti kamu menjawab hewan-hewan yang ada di laut. Paham, oke, siap. Oke, sekarang kita coba. Laut, Lumba-lumba. darat, Sapi. udara, Burung. laut. Hiu. Oke, baiklah, sepertinya kalian semua sudah konsentrasi kembali. Jadi, saya tegaskan lagi, masalahnya Lucy adalah penerimaan diri yang rendah dan juga masih denial terhadap kekurangannya. Benar begitu? Ya Kak, betul. Baiklah, saya ada satu teknik namanya teknik reframing. Jadi, teknik reframing adalah suatu teknik yang mengubah suatu sudut pandang terhadap suatu situasi dan mengubah maknanya sehingga masalah tersebut menjadi tidak lebih problematik dan menjadi lebih normal. Bagaimana? Paham Kak, paham. Nah, saya akan membuat suatu pernyataan berdasarkan apa yang telah kamu ceritakan. Lalu kamu membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang saya ceritakan. Bisa dipahami? Iya Kak, bisa. Bisa. Oke, kita coba dulu yang pertama. Saya merasa bersalah setiap ada kejadian kurang menyenangkan yang terjadi pada diri saya maupun orang-orang di sekitar saya. Saya yakin apa yang terjadi di sekitar saya itu sebenarnya emang udah terjadi, maksudnya di luar kendali saya gitu. Oke, lalu selanjutnya kita coba lagi. Saya seringkali merasa denial terhadap kekurangan saya dan saya selalu merasa frustasi ketika saya tidak bisa melakukan semua hal. Saya menerima semua kekurangan yang ada pada diri saya sendiri dan kekurangan saya itu menjadi hal yang umum pada manusia, yang umum dimiliki setiap manusia. Oke, bagus sekali. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah menerapkan teknik reframing ini? Alhamdulillah, lumayan lega sih Kak, daripada yang tadi. Lebih plong dan tahu, maksudnya lebih bisa mengerti, nggak menyalahkan diri sendiri. Bapak, itu sudah cukup bagus sekali. Nanti bisa kamu praktikkan lebih sering lagi ya. Baik, Kak. Oke, lalu selanjutnya Anissa, adakah yang ingin disampaikan untuk Lucy? Lucy, semangat ya, aku yakin kamu pasti bisa. Be yourself. Oke, bagus, saling support. Baik, kita sudah melakukan kegiatan inti. Setelah itu, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian masing-masing setelah mengikuti konseling ini. Kalau saya pribadi, alhamdulillah perasaan saya sudah sedikit lega Kak, karena apa tadi udah mencoba teknik reframing sama kakak, terus udah nggak terbebani lagi masalah yang tadi saya ceritakan. Oke. Dan saya itu merasa senang untuk sesi konseling ini karena yang mendapatkan pandangan yang baru dan merasa bahwa saya menghadapi permasalahan saya itu tidak sendirian, tapi bersama-sama. Oke, glad to hear that. Semoga permasalahan kalian bisa segera teratasi. Amin. Oke, terus saya ingin tahu apa yang kalian dapat ketika konseling ini. Yang saya dapat dari konseling ini adalah ilmu. Jelas ilmu konseling ini baru pertama kali buat saya dan langsung tadi dipraktekkan pelaksanaannya. Kalau saya tahu teknik yang cocok, solusi yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Bagus sekali. Lalu saya ingin tahu apa rencana kalian setelah mengikuti konseling ini untuk permasalahan kalian ke depannya. Kalau saya pribadi itu, saya akan menerapkan teknik reframing ini di luar dari proses konseling. Jadi ketika di rumah, ketika mau tidur, biar nggak overthinking gitu. Kalau saya akan mencoba teknik yang sudah tadi diterapkan untuk memotivasi diri saya sendiri ke depannya. Oke.
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk membahas masalah dari Mbak Elsa. Siap Kak. Siap. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih sudah datang pada pagi hari ini dan sampai jumpa di sesi konseling yang mendatang. Baik, Terima Kak. kasih.